Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Qadri dengan NIM 1816010079. Baiklah, saya akan membacakan judul penelitian. Seorang melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Penelitian tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan, sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut ini, di mana harga minyak yang disimbolkan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan X2, pengeluaran pemerintah disimbolkan X4, aset luar negeri yang disimbolkan X5, inflasi X6 yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Selanjutnya, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, dan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, suku bunga X9 yang mempengaruhi nilai tukar. Jadi, dalam kerangka ini dapat kita lihat bahwa variabel endogennya adalah neraca transaksi berjalan yang disimbolkan Y1, selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan Y2, selanjutnya nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3. Sedangkan variabel eksogennya adalah harga minyak yang disimbolkan X1, kebutuhan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Jadi bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan B0 tambah B1Y2 tambah B2Y3 tambah B3 Y1T tambah B4 X2T tambah B5 X4T tambah B6 X5T tambah B7 X6T tambah error prime. Selanjutnya Y2T 8 tambah log 3T tambah B10 Y1T tambah B11 3Y3T tambah B12 X4T tambah B13 X5T tambah B14 X6T tambah B15 X7T tambah error prime. Y3T B16 tambah B17 Y1T tambah B18 Y2T tambah B19 X4T tambah B20 X5T tambah B21 X6T tambah B22 X8T tambah B23 X9T tambah error frame. Jadi identifikasi model persamaan data simultan ini adalah besar X besar dikurung K kecil titik M N kurang 1, di mana A besarnya adalah jumlah variabel yang diterapkan lebih dahulu dengan model, K kecil adalah jumlah predator minat variabel persamaan yang estimasi. Selanjutnya, M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang estimasi. Jadi, dalam data ini menjadi K besar adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Sedangkan yang jadi K kecilnya adalah X1, X2, X4, X5,
X6 M sama dengan Y1, Y2, Y3, jadi 9 kurang 5 kali 3 kurang 2, maka Y besar 2. Maka estimasi dapat dilakukan 2 LSS. Baik, langsung kita masuk ke dalam pengolahannya. Baiklah, persamaan Y1. Jadi persamaan Y1 adalah interpretasi hasil neraca transaksi berjalan dari pengolahan data persamaan neraca transaksi berjalan. Terlihat bahwa angka konstanta 8,64, artinya neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,64. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar harga minyak, keterbukaan ekonomi pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi sama dengan 0. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan dengan Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1, sebab nilai probabilitas Y2 0,0732 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1, sebab nilai probabilitas Y3 0,005 kecil dari 0,5. Selanjutnya, variabel harga minyak yang disimbolkan dengan X1 berpengaruh terhadap signifikan transaksi berjalan Y1, sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,0449 kecil dari 0,05. Selanjutnya, yang variabel keterbukaan ekonomi yang disimbolkan dengan X2 berpengaruh terhadap signifikan neraca transaksi berjalan X1, sebab nilai probabilitas X2 ini 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan X1, sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,069 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1, sebab
nilai probabilitas X5 adalah 0,0115 adalah kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi. Variabel inflasi yang disimbolkan dengan X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1, sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,3432, besar dari 0,05. Selanjutnya, nilai R kuaret persamaan ini sebesar 0,646545. Artinya kontribusi variabel Y2 log Y3 X1 X2 X4 X6 terhadap X1 sebesar 64,6545%, sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terhadap nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,00241 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, kita masuk ke uji asumsi klasik. Asumsi klasik Y1 ini nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas 0 BS besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya, kita masuk ke uji korelasi. Karena nilai probabilitas OBS R square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokolerasi. Selanjutnya, kita masuk ke uji multikolineritas.
persamaan Y2. Y2 interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta minus 79,22. Artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar minus 79,22 pada saat nilai tukar neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar dengan 0. Variabel nilai tukar 1/3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas Y3 yaitu 0,1971 besar dari 0,05. Variabel neraca transaksi berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas 1,2 sebesar 0,1768 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas X3 yaitu 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas yaitu 0,4747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas X5 yaitu 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi F6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas F6 yaitu 0,4823 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar S2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab nilai probabilitas X7 yaitu 0,3060 besar dari 0,05. Nilai R square persamaan ini sebesar minus 2,070488, maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak dapat kontribusi variabel log U3, U1, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap U2. Karena semua variabel eksogen semua sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Hasil uji simultan terlihat nilai tidak signifikan yaitu 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%. 0,05 sehingga 0,724386 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari nilai tukar neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1960 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Nilai
probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R-square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokodastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji kolerasi. Karena nilai probabilitas OBS R-square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokolerasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai kolerasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas. Selanjutnya persamaan Y3. Persamaan Y3. Persamaan Y3 ini interpretasi nilai tukar dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar. Terlihat bahwa angka konstansa 17,22, artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22. Pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi mengeluarkan pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, mutilasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel transaksi berjalan yang disimpulkan dengan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,005. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel X6 tidak berpengaruh nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas X6 adalah
0,9131 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8, berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar probabilitas X8, yaitu 0,0132, kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga, tidak berpengaruh signifikan terhadap log Y3 sebab nilai probabilitas X9 adalah 0,045 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke nilai R kuart. Persamaan ini sebesar 0,801694, artinya kontribusi X1, Y1, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,0001 kecil dari 0,0, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar pada periode 1960 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y3. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R kuart besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci kolerasi. Karena nilai probabilitas OBS R kuart kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokolerasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Lanjut, semangat. Keluar semua. Multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai
kolerasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas antara variabel bebas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.